hormati para wakil pengasuh Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo Situbondo dan seluruh keluarga besar Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo Situbondo yang kami hormati. Yang kami hormati pendiri Yayasan Kalimasada Nusantara Bapak Sigit Harjo Wibisono. Yang kami hormati Ketua Yayasan Kalimasada Nusantara Bapak Edi Junaidi. Yang kami hormati Bapak-bapak Muspida Kabupaten Situbondo. Yang kami hormati yang terhormat Bapak Letnan Kolonel Sawi. Yang kami hormati pengurus pesantren dan seluruh keluarga besar Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo Situbondo. Hadirin tamu undangan yang kami hormati, yang berkesempatan hadir pada pagi hari ini, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari ini, hari Sabtu 11 Muharram 1437 Hijriah atau bertepatan dengan 24 Oktober tahun 2015 Masehi. Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo Situbondo berkesempatan untuk mengadakan pengajian kebangsaan memperingati 70 tahun resolusi jihad Nahdlatul Ulama. Para kiai, para habaib, para ibu nyai, hadirin, sahabat-sahabat santri yang kami hormati. Acara pengajian kebangsaan memperingati 70 tahun resolusi jihad Nahdlatul Ulama pada pagi hari ini tersusun rangkaian acara sebagai berikut. Yang pertama, pembukaan dilanjutkan dengan pembacaan ayat suci Al-Quran. Selanjutnya acara yang ketiga, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Acara yang keempat, sambutan-sambutan. Dan acara yang kelima adalah ceramah kebangsaan yang akan ditutup dengan doa. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, untuk acara yang pertama, pembukaan, kami mohon berkenan kepada yang terhormat Habib Abdullah Al-Jufri untuk membuka acara pada pagi hari ini. Al-Fatihah ila Sayyidina Rasulullah Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahlil baiti. Anna Allah yunawwir qulubana wa qawalibana ma'tuqa wal huda wa dinil Islam wal iman bila mihlatin wala imtahdi syahidi syahadati wal harakat wa sakanat wa yanfa'una bi asrarihim ya Allah wa anwarihim ya Allah wa barakatihim fid dini wad dunya wal akhirah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim wa tamailar khususan qul minal awliya ilahi salihin wa li sayyidil haji Ahmad bin Isa wal ustadz al-faqih muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alwi wa uturi wa furi wa tamailar khususan li hadis sahibul mahad Haji Syamsul Arifin, As'ad Syamsul Arifin, Faidul Arifin, wa kullu min ahlina khususan al-wahid. Ya ahli qiblatati ya Allah, bi qiblatina ma syahidil mahdiyah. Bi barakatil Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah bi aminir rahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة بالنية القبول وتمام كل طول مأمول له ظاهرا باطنا يا رب بهذه المعادك واقتنا من الحاضرين كله ببركة الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله بأمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Jazakumullahu khairan. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya acara yang kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran. Kepada yang terhormat Ustadz Ghufran Zayadi, Magister Pendidikan Islam, disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ma lakum idza qila lakum unfiru fi sabilillah إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى
إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير والله على كل شيء قدير صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya acara yang ketiga, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada seluruh hadirin dimohon berdiri. Tanah air, tanah tumpah
Hadirin disilahkan duduk kembali. Hadirin Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya acara yang keempat, sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan atas nama alumni Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo Situbondo kepada yang terhormat Letnan Kolonel CPM Sawi SH SIP MH dan Jenpom Brawijaya Malang, disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Hadratul kiram, para alim, para ulama, para habaib, para masyayikh, para kiai, ibu nyai yang saya taati dan saya muliakan, dan yang selalu saya harap segala fatwa-fatwanya. Wabil khusus Hadratus Syekh Kiai Haji Raden Ahmad As-Saim Ibrahimi selaku pengasuh Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo Situbondo yang saya cintai. Saya sendiri alumni Sukorejo ini. Tahun 1986 sampai dengan 89. Di saat itu masih ada Swarga Negiasaan. Yang terhormat Bapak dan Rem, karena saya wilayah Korem yang diwakili oleh Dandim atau jajarannya, Komandan Koramil. Yang saya hormati juga Kapolres yang mewakili. Yang saya hormati bapak-bapak Forkopimda se-Kabupaten Situbondo. Yang saya hormati para sesepuh, pini sepuh dan tokoh-tokoh masyarakat, tokoh bangsa, yaitu Bapak yang terhormat Bapak Sigit selaku Ketua Yayasan Kalimasodo. Hadirin hadirat yang berbahagia, puji syukur marilah kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan nikmatnya pada siang ini yang penuh barokah. Kita dapat bertatap muka dalam acara silaturahim antara ulama umaro, tokoh masyarakat, tokoh bangsa, yaitu pengajian kebangsaan dalam rangka memperingati 70 tahun resolusi Jihad NU yang kebetulan bertempat di Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo Situbondo ini. Sholawat serta salam selalu kita sanjungkan kehadirat Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma sholli alaihi, dengan harapan
semoga kita diakui sebagai umatnya, dan tentunya kita sangat berharap syafaat beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam kesempatan ini saya mohon izin Pak Kiai untuk memperkenalkan diri, karena sudah lama saya keluar dari sini. Nama saya sudah disebutkan, Muhammad Sawi. Alhamdulillah barokah pesantren saya dan guru-guru kiai, saya bisa seperti sekarang. Mohon izin. Kemudian alhamdulillah saya karena pesan Kiai As'ad pada saat saya izin, tidak boleh berhenti belajar, terus lanjutkan. Karena amanat itu walaupun saya keluar lulusan SMA, saya menyelesaikan S1 Hukum, S1 Politik, S2 Master Hukum. Ini amanah dari pengasuh. Tidak boleh berhenti saya sekolah. Juga di militer saya tidak berhenti juga sekolah. Mulai saya sekolah prajurit karir, sekolah perwira prajurit karir Angkatan Bersenjata Republik Indonesia tahun 1995 di Akademi Militer Magelang. Saya sampai saat ini alhamdulillah sekolah saya selain pembentukan itu juga saya sudah sekolah intelijen strategis. Saya juga sudah sekolah yang namanya penyidik di lingkungan TNI. Jadi sama dengan Bapak Polisi. Kalau saya ngurusi TNI Angkatan Darat, kalau Pak Polisi menangani masyarakat sipil. Juga alhamdulillah berkat barokah saya bisa melanjutkan sekolah yang cukup diharap-harapkan oleh semua perwira, yaitu sekolah staf dan komando Angkatan Darat. Jadi sekolah Sesko AD namanya. Ini semua karena pesan dari Hadratus Syekh Kiai Haji Raden As'ad Samsul Arifin. Dan sampai saat ini kalau ada kesempatan saya tidak akan berhenti untuk itu. Terus saya mau sekolah. Bapak-bapak dan ibu-ibu serta hadirin yang dihormati Allah, pada siang ini saya mewakili para santri ingin memberikan sedikit pandangan tentang peran pesantren dalam masa perjuangan mempertahankan dan mengisi kemerdekaan NKRI ini. Secara umum pondok pesantren berawal dari adanya seorang kiai di suatu tempat, kemudian datang santri yang ingin belajar agama kepadanya. Sedangkan peran pesantren sendiri adalah tempat pengembelengan nilai-nilai dan penyiaran agama Islam berkembang menjadi mobilitas vertikal, yaitu materi-materi keagamaan dan horizontal kesadaran sosial. Pesantren tidak lagi hanya bergerak di bidang dakwah saja, melainkan juga menjadi lembaga sosial yang hidup dan terus merespon curat marut permasalahan yang ada di negara, khususnya NKRI ini. Berdirinya pesantren di Indonesia itu sejak tahun 1700-an. Pesantren-pesantren ini sampai sekarang masih eksis dan berdiri kokoh. Sebagian masih mempertahankan sistem salaf, sedang yang lain sudah berubah menjadi pesantren modern dengan ciri khasnya adanya sekolah formal. Bapak-bapak dan ibu-ibu, kiai, bunyai, serta hadirin yang berbahagia, sejarah berdirinya TNI tidak terlepas dari peran ulama maupun para santri, sehingga pada tanggal 3 Oktober 1943 adalah hari yang bersejarah bagi Tentara Nasional Indonesia dan juga bagi kalangan pesantren, di mana saat itu tentara pendudukan Jepang mengeluarkan keputusan nomor 44 tentang pembentukan Tentara Sukarela Pembela Tanah Air yang disebut dengan PETA. Jepang paham bahwa usaha menggerakkan massa guna menghadapi kekuatan sekutu dibutuhkan kekuatan massa sekaligus keberanian moral dan memiliki keberanian serta jiwa rela berkorban. Berdasarkan catatan arsip kolonial yang dimiliki Belanda, Jepang mengetahui bahwa rakyat Indonesia yang memiliki jiwa rela berkorban adalah umat Islam, terutama
para kiai dan santri sebagaimana data arsip kolonial yang menyebutkan bahwa telah terjadi usaha-usaha pemberontakan terhadap pemerintah kolonial Belanda yang dilakukan oleh rakyat di bawah pimpinan kiai dan santri. Atas dasar alasan itulah, maka rekrutmen anggota tentara sukarela PETA, para kiai, santri dan guru agama Islam diberi kesempatan untuk menjadi pemimpin PETA dengan pangkat Daidancu, kalau sekarang yaitu berpangkat mayor. Tujuan dibentuknya tentara sukarela PETA oleh pemerintah pendudukan Jepang selain berkewajiban mempertahankan wilayah teritorial di Jawa dan Bali, juga disiapkan untuk melawan sekutu. Oleh sebab itu, tentara sukarela PETA dilatih langsung oleh tentara Jepang dan berada di bawah langsung komando Panglima Tentara Jepang. Dalam rekrutmen tentara sukarela PETA, maka sebagian di antara komandan batalion PETA yang terpilih dengan pangkat Daidancu setingkat mayor adalah para kiai dari komunitas pesantren yang memiliki latar belakang pendidikan pesantren. Keberadaan para kiai tersebut terlihat saat latihan pertama tentara sukarela PETA yang dimulai pada 5 Oktober 1943. Terdapat sejumlah nama komandan batalion yang bergelar kiai, yaitu Daidancu K. Tubagus Ahmad Khotib, Daidan Labuan Banten; Daidancu KRM Mulyadi Joyo Martono, Daidan 1 Manahan Surakarta; Daidancu KR Abdullah bin Nuh, Daidan 1 Jampang Kulon Bogor; Daidancu K. Sutalaksana, Daidan 1 Tasikmalaya Priangan; Daidancu K. Iskandar Idris, Daidan 1 Pekalongan; Daidancu K. Maskur, Daidan 1 Babat Bojonegoro; Daidancu K. Holik Hasim, Daidan 4 Gresik Surabaya; Daidancu K. Iskandar Sulaiman, Daidan 1 Gondang Legi Malang, tempat saya bertugas; Daidancu K. R. Amin Ja'far, Daidan 1 Pamekasan Madura, tempat saya lahir di Madura, yaitu di Bangladesh, Bangkalan Desa. Saya dekat dengan Bapak Kiai Busro, dengan Bapak Kiai Sarip. Saya keluarga dari beliau. Daidancu Abdul Ahmad Mudori, Daidan 4 Ambunten Sumenep Madura lagi. Dari daftar nama-nama kiai yang saya sebutkan di atas, masih banyak nama-nama kiai dan santri yang tidak bisa sampaikan semuanya. Hadirin yang berbahagia, pada bulan April 1945, masa pendudukan Jepang mengeluarkan maklumat nomor 23 29 April 1945 tentang pembentukan Daidan penyelidik, pembentukan Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia BPUPKI. Pada saat itulah Bapak Soekarno mencetuskan ide tentang Pancasila, kemudian dibentuk panitia 9, 5 orang mewakili golongan nasionalis kebangsaan, Bapak Soekarno, Bapak Muhammad Hatta, Bapak Muhammad Yamin, Bapak Marimis dan Bapak Subarjo. Dan 4 orang lainnya mewakili Islam, yaitu Kiai Haji Abdullah Kahar Muzakir, Kiai Haji Wahid Hasim, Kiai Haji Agus Salim, dan Bapak Abi Kusuno Cokro Sujoso. Hasil panitia 9 ini dikenal dengan Piagam Jakarta. Pada prinsipnya, yaitu pada prinsip ketuhanan terdapat anak kalimat dengan kewajiban melaksanakan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Tetapi pada saat itu dibahas kembali di dalam sidang pleno, Piagam Jakarta ternyata tidak memuaskan kedua belah pihak, baik golongan Islam maupun nasionalis kebangsaan. Namun akhirnya
berkat usaha Ki Haji Agus Salim dan Bapak Soekarno, Piagam Jakarta diterima sebagai muqaddimah konstitusi dengan alasan bahwa Piagam Jakarta merupakan hasil musyawarah dan kesepakatan bangsa Indonesia, yaitu dicoret kalimat akhir tadi. Pada hari Jumat tanggal 17 Agustus 1945, Indonesia memproklamirkan kemerdekaan Republik Indonesia. Dengan proklamasi ini berakhirlah pendudukan Jepang di Indonesia selama 3,5 tahun. Sejak tahun 1942 yang sebelumnya mengambil alih pemerintahan kolonial Belanda yang telah lebih dulu menjajah bangsa Indonesia selama 350 tahun. Pada tanggal 1 September 1945, bendera nasional Sang Merah Putih dikibarkan terus di seluruh wilayah Indonesia. Gerakan pengibaran bendera tersebut makin meluas ke segenap pelosok tanah air. Klimaks gerakan pengibaran bendera terjadi di Surabaya pada insiden perobekan bendera Belanda warna biru di Hotel Yamato, sekarang menjadi Hotel Majapahit di Jalan Tunjungan nomor 65 Surabaya. Pada tanggal 29 Oktober 1945, setelah gencatan senjata antara pihak Indonesia dan pihak tentara Indonesia dengan pihak tentara Inggris, keadaan berangsur-angsur mereda. Walaupun begitu, tetap saja terjadi bentrokan bersenjata antara rakyat dan tentara Inggris di Surabaya, dan bentrokan bersenjata tersebut memuncak dengan terbunuhnya Brigadir Jenderal Malabi. Ini semua pasukan kiai-kiai yang ada di depan. Pada tanggal 10 November 1945, rakyat Indonesia menentang keras kehadiran tentara Inggris dan rakyat Indonesia memberikan perlawanan untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Maka terjadilah pertempuran di kota Surabaya yang dikomandoi oleh Bung Tomo. Saat itu para pimpinan NU dan warganya tidak tinggal diam, ikut bertempur. Misalnya Kiai Haji Wahid Hasyim dan Kiai Haji Zainul Arifin ikut aktif memimpin pasukan Hizbullah maju ke garis depan bersama pejuang-pejuang lainnya menggempur tentara Inggris. Begitulah peran kiai dan santri dalam mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Namun tidak hanya berhenti di situ, akan tetapi para kiai juga berperan aktif dalam mengisi kemerdekaan Republik Indonesia. Terbukti pada tahun 1957, 1959, Kiai Haji Raden As'ad Samsul Arifin, yang mulia kiai saya, pimpinan Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah, masuk menjadi anggota konstituante. Namun setelah jabatan sebagai anggota konstituante berakhir pada tahun 1959, beliau tidak lagi tergiur pada jabatan politik. Bahkan beliau menolak jabatan yang disodorkan oleh Bung Karno untuk menjadi Menteri Agama di zaman Nasakom. Dan Kiai Raden As'ad Samsul Arifin hanya tertarik untuk mengurusi pesantrennya. Saya ini bukan orang politik, dawuh beliau, saya ini orang pesantren. Berdasarkan pengalaman selama menjadi anggota konstituante, selama itu pula pesantrennya tidak terurus dan bahkan sangat mundur. Bukan berarti Kiai As'ad Samsul Arifin tidak peduli terhadap nasib bangsa ini. Terbukti ketika ribut-ribut soal buku PMP, pendidikan moral Pancasila, Kiai Haji Raden As'ad Samsul Arifin tanpa banyak bicara langsung menemui Bapak Soeharto dengan mengatakan, bagaimana Bapak, buku PMP ini kan bisa merusak akidah umat Islam, kalau bisa isinya dikoreksi lagi. Setelah mendengar saran dari Kiai Haji As'ad Samsul Arifin tersebut, lalu Bapak Soeharto menerima saran itu, berjanji akan menyelesaikannya.
Akhirnya buku PMP tersebut isinya disempurnakan. Para undangan dan hadirin yang saya hormati, kesetiaan para kiai dan santri diuji lagi pada masa Orde Lama, yaitu munculnya partai politik yang menamakan dirinya Partai Komunis Indonesia, sehingga terjadi keributan antara PKI dan Islam. Tidak hanya NU, tapi juga Persis dan Muhammadiyah. Itu pada dasarnya terjadi di hampir semua wilayah di Indonesia. Di Jawa Barat, Jawa Timur, dan di provinsi-provinsi lain juga terjadi hal demikian. Sehingga pemerintah bersama para kiai, khususnya warga NU dengan pemuda Ansor, berusaha membubarkan Partai Komunis yang berideologi Marxisme, yaitu anti Tuhan. Bagaimana saat ini sekarang sedang juga ini merupakan suatu ancaman bagi kita semua. Oleh sebab itu pesantren dan yang komponen bangsa yang lain, para kiai, para ustadz, semuanya harus merapatkan barisan demi kelangsungan negara ini, untuk keselamatan bangsa ini. Pada masa pemerintahan Orde Baru menetapkan Pancasila sebagai satu-satunya asas di dalam negara, dan di saat ribut-ribut soal asas tunggal Pancasila, Kiai As'ad tampil lagi, yaitu menemui Presiden RI Bapak Soeharto di Cendana, Jakarta. Pertemuan itu yang dihadiri juga oleh Menteri Agama Kiai Haji Munawir Sadali, dan Kiai As'ad menegaskan kepada Presiden bahwa NU menerima Pancasila. Ini penting ditegaskan, kata Kiai, karena NU sejak semula berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dan bahkan Kiai As'ad lebih menegaskan, Islam wajib menerima Pancasila dan haram hukumnya bila menolaknya. Sila pertama itu selaras dengan doktrin tauhid dan Qul huwallahu ahad. Adapun mengenai asas tunggal Pancasila itu menegaskan dan NU menegaskan dalam deklarasi NU yang tertuang dalam keputusan Monas Alim Ulama NU nomor 11 Manu 1404/1983 tentang Hitoh NU 1926. Saat itu Salafiyah Safiyah Sukorjo Sembagus Situbondo pada tanggal 18-20 Desember 1983 untuk menerima Pancasila sebagai asas organisasi NU dan sekaligus mengakhiri debat panjang agama versus negara di kalangan Nahdliyin. Ketika era reformasi pada bulan Mei 1997, bahwa perjuangan reformasi tidak lepas dari peran para pemimpin berlatar belakang pesantren. Pada saat itu turut mendukung reformasi adalah almarhum Kiai Haji Abdurrahman Wahid, Gus Dur, mantan Presiden RI keempat, Ketua Nahdlatul Ulama, dan muncul juga nama Nurholis Majid Cak Nur, cendekiawan yang lahir dari kalangan santri. Kemudian dari kalangan pesantren mulai kembali bermunculan dirinya tanpa malu dan takut lagi menggunakan identitas pesantren. Lalu muncullah berbagai partai Islam, yaitu PKB, PKU, PNU, PBR, dan lain-lain. Hadirin yang berbahagia, dalam kondisi bangsa yang sangat memprihatinkan sekarang ini, misal banyak kejahatan korupsi, dan sampai tahun 2015 uang negara yang dikorupsi kurang lebih 168,19 triliun. Kemudian kejahatan narkoba sekitar 50 orang meninggal dunia setiap hari. Dan kerugian ekonomi maupun sosial mencapai 63 triliun per tahun. Dan masih banyak kejahatan lainnya yang perlu mendapatkan perhatian khusus dan serius dari kita semua. Maka sudah waktunya kalangan pesantren untuk terjun proaktif ke depan dalam memperjuangkan melawan kejahatan tersebut, dan harus menyiapkan diri untuk memunculkan
pemimpin-pemimpin yang handal, berakhlakul karimah, cerdas, profesional, dan punya integritas diri yang tangguh, memiliki karakter kepemimpinan yang bersifat sidik, amanah, tabligh, fatonah, sebagaimana kepemimpinan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tantangan saat ini dan mendatang ditandai dengan bermunculan aliran-aliran selain Ahlus Sunnah wal Jamaah. Oleh sebab itu kita harus waspada datangnya aliran-aliran yang mengganggu ketentraman dengan cara mensosialisasikan atau memberikan pemahaman kepada warga NU, karena sasarannya adalah NU yang tidak mengerti apa itu NU. Dimanapun berada, baik di kota maupun di pelosok negeri ini, apalagi aliran itu jelas-jelas dilarang beredar di negara kita, sebagaimana keputusan Fatwa MUI Jawa Timur nomor Kep 01 SKF MUI Jatim 1 Romawi 2012 tentang kesesatan ajaran Syiah dan peraturan Gubernur Jawa Timur nomor 55 tahun 2012 tentang pelarangan aliran sesat di Jawa Timur. Gubernur sudah melarang, bekerja sama dengan seluruh tokoh agama Islam di Jawa Timur. Oleh karena itu, aliran sesat jangan diberi ruang sedikit pun di atas bumi Indonesia ini, khususnya Jawa Timur. Sebagai warga negara, kita harus bersatu padu dalam menegakkan kedaulatan negara, melindungi segenap bangsa dan tanah air Indonesia, mempertahankan keutuhan wilayah NKRI, karena negara Indonesia bagaikan gadis cantik di persimpangan jalan. Banyak yang melihat, memandang, bahkan ingin memiliki atau menguasai, sehingga banyak negara yang ingin menghancurkan negara kita ini. Kalau ingin menghancurkan negara Indonesia, hancurkan dulu TNI. Kalau ingin menghancurkan TNI, hancurkan dulu intelijennya. Dengan 9 komponen strategis, yaitu geografi, demografi, sejarah, tokoh, Ipolexos, Hankam. Untuk menghancurkan intelijen, hancurkan dulu rakyat Indonesia. Untuk menghancurkan rakyat Indonesia, hancurkan dulu orang Islam. Untuk menghancurkan Islam, hancurkan dulu warga NU. Untuk menghancurkan NU, hancurkan dulu wilayah Jawa Timur. Karena NU lahir di Jawa Timur, tepatnya di pesantren Tebu Ireng, Jombang, dengan pimpinan Kiai Haji Hasyim Asy'ari atas perintah Syekhona Holil Bangkalan, yang diutus dari Bangkalan kiai saya, yaitu Kiai Haji Raden As'ad Samsul Arifin. Jadi saya lahir dan besar menimba ilmu di lingkungan Nahdlatul Ulama. Bapak-bapak dan ibu-ibu serta hadirin yang berbahagia, kita semua harus bertekad melanjutkan peran aktif pesantren, baik di era sekarang ini maupun di era berikutnya, secara berkesinambungan sebagai wujud kepedulian terhadap tegaknya kedaulatan negara, keutuhan wilayah, keselamatan segenap bangsa dan tanah air NKRI terhadap ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan baik dari dalam maupun dari luar. Untuk itu kemanunggalan TNI dengan rakyat harus tetap dipertahankan, ditingkatkan,
dan dipertebal. TNI bersama rakyat, TNI kuat. Bersama kiai dan santri, TNI terhormat, berakhlakul karimah dan dicintai rakyat. Sebaliknya, pesantren juga manunggal dengan TNI karena tidak ada alasan. Dari sejarah yang saya sampaikan tersebut, tentu kita sangat erat sekali untuk bermanunggal. Dengan demikian, saya mengajak dan menghimbau kepada seluruh para kiai, khususnya Hadratus Syekh, mengajak untuk terus ditingkatkan hubungan emosional dengan TNI untuk kepentingan bangsa dan negara. Hadirin sekalian, tentu saya sangat tidak pantas sebenarnya kiai saya di atas di sini. Mohon maaf kepada guru saya, pada kiai semuanya. Namun karena atas perintah pengasuh tadi, untung kebetulan saya membawa tulisan sedikit sehingga saya loyal mati. Istilah di pesantren itu bahwa santri terhadap kiainya benar-benar taat apa yang diperintahkan. Kemudian untuk saudara-saudara sekalian, khususnya santri, bagi yang mungkin ingin mengabdikan dirinya ke TNI, persiapkan. Mulai dari fisik, kesehatan, ilmu pengetahuan. 1 tahun atau 2 tahun persiapkan. Karena negara membutuhkan kehadiran Anda. Saya yakin pesantren ini, khususnya Sukorejo, banyak santri-santrinya yang cerdas. Banyak juga yang pintar. Karena lain dengan pada saat saya, gizi masih kurang. Waktu itu saya makannya terong. Terong, etono kasang, dibakar, makan dengan 1 lenser dengan kawan-kawan. Kalau sekarang kan gizi sudah banyak. Saya yakin kalau saya sekarang sudah bisa letnan kolonel, korup polisi militer, saya yakin adik-adik nanti lebih dari saya. Tidak perlu pesimis, tidak perlu kecil hati. Lulusan pesantren bisa dan diharap oleh negara. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Innallaha ma'as-sabirin. Wahai orang-orang yang beriman, istainu, mintalah, bisabri, dengan sabar. Sabar ini artinya optimis bahwa Allah yang mempunyai semua yang ada di dunia ini. Jangan mengatakan Allah saya ini siapa, akan kemana. Tidak. Santri semuanya mempunyai kesempatan untuk itu semua. Jangan kecil hati untuk saat ini. Sekarang bangsa menyeleksi anak-anak bangsa yang terbaik. Namun wassalah, tetap sholat. Tidak ada yang enggak sholat. Jangan malas untuk sholat. Karena sholat itu yang membuat kita sukses. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Artinya sabar adalah optimis, bukan kerdil. Tetap berupaya, tetap semangat. Tidak ada kata mengeluh.
Kita terus mengabdi kepada bangsa dan negara melalui disiplin ilmu kita masing-masing. Demikian Pak Kiai, mohon maaf. Demikian sambutan yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kekurangan dan kehilafan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan. Hadirin Bapak Ibu undangan yang kami hormati, selanjutnya sambutan pengurus pesantren akan disampaikan oleh yang terhormat Dr. Andes Kiai Haji Afifuddin Muhajir, Magister Agama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantio. Bapak Panglima ini sengaja saya sebut meskipun secara fisik tak hadir di tempat ini, akan tetapi insya Allah sambutannya akan kita dengar bersama nanti kemudian setelah saya. Yang saya hormati, beliau secara fisik tidak bisa hadir karena terhalang kabut asap. Yang saya hormati Bapak Sigit Harjo Wibisono sebagai pendiri Yayasan Kalimasada Nusantara. Yang saya hormati para pejabat baik sipil maupun TNI, hadarati as-sadah wasyuyuh wal quyuh al-muhtaramin, para hadirin hadirat yang saya hormati dan yang berbahagia. Saya atas nama pengasuh dan atas nama keluarga besar Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo pertama-tama menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang ikut andil di dalam menyelenggarakan peringatan 70 tahun resolusi Jihad Nahdlatul Ulama yang dikemas dalam pengajian kebangsaan, terutama Bapak Panglima dan Bapak Sigit. Mudah-mudahan mereka semua mendapatkan imbalan pahala yang sebesar-besarnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan acara ini merupakan ajang penguatan terhadap sinergitas antara TNI dan santri, dan mudah-mudahan dengan acara ini yang kita maksudkan benar-benar tercapai dan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para bapak, para ibu sekalian yang saya hormati, menjadikan Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo ini sebagai tempat yang dipilih
untuk menyelenggarakan peringatan 70 tahun resolusi Jihad Nahdlatul Ulama merupakan pilihan yang tepat. Kenapa dikatakan pilihan yang tepat? Karena Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah yang didirikan oleh almarhum Raden Haji Syamsul Arifin dan almarhum Raden Kiai Haji As'ad Syamsul Arifin 1 abad yang lalu, pondok pesantren ini akrab dengan persoalan kebangsaan, akrab dengan persoalan perjuangan kemerdekaan, akrab dengan persoalan NKRI, dan akrab pula dengan persoalan Pancasila. Sebelum Indonesia ini merdeka, pondok pesantren ini seolah-olah menjadi markas bagi para pejuang melawan penjajahan, dan sekaligus menjadi tempat yang aman bagi mereka yang dikejar-kejar oleh tentara penjajah. Para hadirin sekalian, pada tahun Jam'iyah Nahdlatul Ulama melaksanakan muktamarnya yang ke-27, yang sebelumnya dilaksanakan Munas Alim Ulama, dilaksanakan di pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo ini. Acara Munas dan acara muktamar tersebut merupakan momentum yang sangat bersejarah karena melahirkan keputusan-keputusan yang sangat strategis menyangkut persoalan negara dan bangsa ini. Salah satu yang menjadi keputusannya ialah bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan bentuk final. Ini artinya bahwa komunitas pesantren, para kiai, para pimpinan Jam'iyah Nahdlatul Ulama tidak punya keinginan untuk mengubah NKRI ini menjadi bentuk yang lain. Akan tetapi yang diinginkan oleh komunitas pesantren ialah bagaimana pemerintahan yang terjadi di Negara Kesatuan Republik Indonesia ini dijalankan dengan penuh tanggung jawab, dengan penuh amanat, yang menjanjikan kesejahteraan, kemakmuran, keadilan yang berketuhanan yang Maha Esa. Para hadirin sekalian, negara bukanlah merupakan suatu tujuan, melainkan merupakan sarana untuk mencapai tujuan. NKRI sebagai sebuah bungkus sudah selesai, akan tetapi isinya jauh daripada selesai karena memerlukan perbaikan secara terus-menerus, memerlukan penyempurnaan secara terus-menerus. Mudah-mudahan apa yang kita inginkan ini tercapai. Yang kedua, bahwa pada acara Munas Alim Ulama dan yang diikuti oleh muktamar pada tahun 84 di pesantren ini melahirkan keputusan menyangkut persoalan Pancasila. Forum itu merupakan sebuah momentum yang sangat bersejarah karena merupakan forum penyelamatan terhadap Nahdlatul Ulama yang sebelumnya Nahdlatul Ulama dilanda dengan perpecahan internal, akan tetapi bisa diselamatkan melalui forum Munas dan forum Muktamar. Penyelamatan terhadap Nahdlatul Ulama merupakan penyelamatan terhadap negara,
Republik Indonesia. Oleh karena itu dapat difahami apa yang disampaikan oleh almarhum Ki Ahmad Siddiq mengomentari tentang sosok almarhum Ki As'ad Syamsul Arifin sebagai tokoh sentral di dalam pelaksanaan Monas dan Muktamar itu. Ki Ahmad Siddiq mengatakan, seandainya Ki As'ad tidak punya amal lain kecuali Monas dan Muktamar ini, saya yakin itu sudah cukup untuk menjadi bekal kehidupan di akhirat nanti. Mengapa Ki Ahmad Siddiq mengatakan begini? Karena dari saking pentingnya dan strategisnya Muktamar dan Monas yang bisa menyelesaikan persoalan negara dan bangsa melalui penyelamatan terhadap Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Para bapak, para hadirin sekalian yang saya hormati, yang kedua yang merupakan keputusan yang sangat strategis pada acara itu adalah persoalan Pancasila. Acara itu mengukuhkan kembali Pancasila sebagai dasar negara, bahkan menerima Pancasila sebagai satu-satunya asas di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara bagi sebuah organisasi, baik itu ormas maupun itu parpol. Para hadirin sekalian, makhluk yang bernama Pancasila ini memang sangat sakti. Oleh karena itu benar kalau ada hari kesaktian Pancasila. Kenapa dikatakan sakti? Karena Pancasila ini menjadi pemadu, menjadi penyelamat, menjadi penyatu bangsa yang beraneka ragam ini. Dahulu sebelum negara ini terbentuk dengan benar-benar terbentuk, terjadi khilaf, terjadi perselisihan di kalangan para pendiri negara ini tentang asas apa yang harus mendasari negara ini. Kelompok sekuler mengatakan dan mengusulkan bahwa seharusnya negara ini menjadi negara sekuler dan menjadikan sekularisme sebagai dasar negara. Sebaliknya kelompok Islam mengusulkan agar negara ini berdasarkan Islam. Akan tetapi ketika Pancasila ditawarkan, kedua-duanya sama-sama mau. Kaum sekuler mau Pancasila menjadi dasar negara karena menurut mereka Pancasila bukan agama. Bagi mereka yang penting bukan agama. Sementara kelompok Islam mau dengan Pancasila karena menurut mereka Pancasila tidak bertentangan dengan agama, bahkan selaras dengan ajaran agama, bahkan bisa dikatakan agama itu sendiri. Saya tidak bisa membayangkan seandainya para pendiri negara ini terus bertikai karena tidak ditemukan penyelesaian, barangkali sampai saat ini negara yang sekarang bernama negara Indonesia ini tidak akan berwujud. Para bapak, para hadirin sekalian, resolusi jihad. Resolusi jihad itu merupakan fatwa, merupakan keputusan masyarakat pesantren, keputusan para kiai yang isinya bahwa berjihad, berjuang, berperang melawan penjajah dan penjajahan adalah wajib hukumnya. Ini artinya bahwa berperang, berjuang, membela negara bukan semata-mata hak yang bisa dilakukan dan bisa tidak dilakukan, akan tetapi merupakan sebuah kewajiban. Selama ini yang kita sering mendengar adalah persoalan hak-hak asasi manusia. Seolah-olah manusia hanya makhluk yang memiliki hak dan tidak memiliki kewajiban. Bagi umat Islam, bagi kaum muslimin, bagi komunitas pesantren, bagi Nahdlatul Ulama, berjuang mempertahankan NKRI
berjuang memperbaiki negara kesatuan Indonesia ini agar menjadi baik, bukan sekedar hak yang bisa dilakukan dan bisa ditinggalkan, akan tetapi merupakan kewajiban, dan itu pun merupakan kewajiban agama yang seandainya kita tinggalkan, yang seandainya tidak kita laksanakan, kita akan mendapatkan dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin sekalian, sebelum ditutup, saya ingin menjawab pertanyaan orang sebelum saya datang ke sini. Pertanyaannya begini, apakah acara ini politis dan ada hubungannya dengan persoalan Pilkada Situbondo? Saya menjawab, acara ini adalah sangat politis, akan tetapi tidak ada hubungannya dengan Pilkada Situbondo. Akan tetapi apa yang saya maksud dengan politik? Yang saya maksud dengan politik adalah politik suci, yang kalau dalam bahasa fikih disebut siyasah syar'iyah. Apa siyasah syariah itu? Para ulama zaman dulu beliau mengatakan siyasah itu adalah maka nafi'lan yakunu ma'ahun nasu aqraba ila sholahi wa ab'ada 'anil fasadi. Politik adalah tiap-tiap aktivitas yang bisa membuat manusia menjadi baik dan bisa membuat manusia menjadi jauh dari kerusakan-kerusakan. Itu namanya politik. Akan tetapi politik yang sesungguhnya suci ini akhir-akhir ini menjadi ponta najis. Seolah-olah kalau politik disebut konotasinya adalah konotasi negatif, padahal sesungguhnya adalah perkara suci yang dinajiskan oleh pihak-pihak tertentu. Ini sangat politis, politik, akan tetapi politik perjuangan, bukan perjuangan politik ya. Harus dibedakan antara politik perjuangan dan perjuangan politik. Sebagaimana harus kita berbedakan antara orang yang berjuang agar supaya bisa kawin lagi dengan orang yang kawin lagi agar supaya bisa berjuang, itu berbeda. Ada orang yang kawin lagi agar supaya bisa berjuang, ada orang yang berjuang agar supaya bisa kawin lagi. Para bapak, para ibu sekalian, perkawinan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam seluruhnya adalah perkawinan politis. Perkawinan politis, akan tetapi politiknya politik perjuangan. Pertanyaannya, kenapa Rasulullah kok kawin dengan Siti Aisyah? Kenapa Rasulullah kok kawin dengan Siti Hafsah? Kenapa Rasulullah kok kawin dengan Ummu Salamah? Dan begitu seterusnya. Tidaklah lain kecuali untuk perjuangan li'ila'i kalimatillah. Saya tambahkan satu ceritanya Siti Juwairiyah. Terjadi peperangan antara kaum muslimin dengan kaum Yahudi yang bernama Bani Mustalik. Terjadi peperangan antara kaum muslimin dan Bani Mustalik. Kaum perempuan, dengar ya, pertempuran antara kaum muslimin dan Bani Mustalik. Ternyata dalam peperangan itu yang menang adalah pihak kaum muslimin, sehingga banyak tentara-tentara musuh dari kalangan Bani Mustalik yang dikena tahan. Termasuk yang ditahan adalah seorang perempuan yang tak lain adalah anak daripada panglima Bani Mustalik yang bernama Juwairiyah. Tapi bukan Juwairiyah Sukorejo itu. Dalam aturan fikih, bila mana kaum perempuan dikena tahan, secara otomatis menjadi budak. Ketika telah menjadi budak, perlu dimerdekakan, dan ternyata Siti Juwairiyah dimerdekakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan setelah dimerdekakan dikawin oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
setelah terjadi perkawinan antara Juwairiyah dengan Rasulullah, maka tidak ada lagi permusuhan. Ini saya akhiri sampai di sini dulu karena Panglima mau bicara dari tempat yang jauh. Untuk saya akhiri demikian dulu. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Akhirul kalam, nanti dituliskan di luar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi yang jelas saya sangat berkeinginan datang ke sana karena memang pada tanggal 17 September 1945 Bung Karno itu menghadap Kiai Hasyim Asy'ari untuk meminta apakah perang mempertahankan kemerdekaan itu jihad, dan Kiai Hasyim Asy'ari mengatakan itu jihad. Kemudian sebelum tanggal 22 Bung Tomo kemudian dengan Majen dari TNI, dari TKR menghadap ke Haji Hasyim Asy'ari untuk meminta fatwa, dan itulah akhirnya resolusi jihad. Dan pada tanggal seharusnya pelaksanaan penyerbuan Hari Pahlawan, Hari Penyerbuan Sekutu dan nikah itu tanggal 9, tetapi Haji Hasyim Asy'ari mengatakan kita menunggu sehingga jauh. Para pejabat pemerintah daerah, pemerintah, dan para pejabat TNI, Polri, para santri, segenap para alim ulama, para kiai, hadirin. Tidak ada kata yang pantas kita ucapkan selain syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, karena hanya atas kuasa dan ridhonya kita bisa hadir dalam acara peringatan 70 tahun resolusi jihad Nahdlatul Ulama di Tugu Proklamasi sebagai momentum yang memiliki nilai strategis. Dalam kesempatan ini perlu saya jelaskan mengapa begitu saya diundang untuk ada di sini. Saya datang tidak sendirian. Saya datang dengan pasukan-pasukan khusus. Ada Kopassus, ada Marinir, ada Paskas, ada Kostrat, ada Armet. Ini untuk mengingatkan generasi muda bahwa perjuangan bangsa sejak proklamasi kemerdekaan tidak dilakukan oleh TNI, tetapi yang merebut kemerdekaan adalah seluruh komponen bangsa, termasuk para ulama. Setelah merdeka baru TNI lahir. Jadi yang memerdekakan bangsa Indonesia bukan TNI, tetapi bapak, ibu kandung. Jazakumullah khairan. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, demikian tadi amanat melalui telekonferensi dari Bapak Panglima TNI. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya sambutan yang ketiga yang akan disampaikan dari Yayasan Kalimasada Nusantara. Baiklah Bapak Ibu sekalian, acara selanjutnya adalah ceramah kebangsaan.
yang akan disampaikan langsung oleh pengasuh Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo Situbondo. Kepada yang terhormat Al-Mukarram Kiai Haji Raden Ahmad Az-Zaim Ibrahimi, disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi ma sya'allah, la yasuqul khaira illallah. Bismillahi ma sya'allah, la yasrifus su'a illallah. Bismillahi ma sya'allah, ma kana min ni'matin fa minallah. Bismillahi ma sya'allah, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, kita bersyukur dengan lisan. Alhamdulillah, kita bersyukur dengan iman, keyakinan. Alhamdulillah, kita juga bersyukur dengan amal perbuatan. 3 syarat utama untuk menyempurnakan syukur kita kepada Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratim mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Amma ba'du. Hadratal mukarramin, para alim, para habaib, para masyayikh, para pejabat baik dari jajaran TNI maupun Polri, keluarga besar Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo, sahabat-sahabat dari panitia bersama Pondok Pesantren dan Kalimasyada, sahabat Mas Sigit dan beberapa rekan yang membantu terlaksananya kegiatan ini. Tak lupa Bapak Panglima, meskipun jasad beliau tidak hadir, insyaallah pikiran dan perasaannya bersama kita pada hari ini. Para tokoh masyarakat, para santri, hadirin hadirat muslimin muslimat hafizakumullahu jami'an. Satu pertanyaan yang perlu dikemukakan, mengapa harus ada peringatan 70 tahun resolusi jihad NU? Ini penting untuk diketahui, di mana pada tanggal 22 Oktober peristiwa resolusi jihad Nahdlatul Ulama terjadi, dan kemudian pada 10 November pertempuran yang kemudian kita kenang peristiwanya menjadi Hari Pahlawan terjadi. Rentang waktu di antara dua momentum peristiwa bersejarah inilah, beberapa waktu lalu pemerintah kita telah meresmikan
untuk mencanangkan Hari Santri Nasional. Apa yang perlu kita refleksikan? Apa yang perlu kita renungkan bersama? Maka perkenankan pada pengajian kebangsaan siang hari ini untuk menjelaskan sekaligus merefleksikan sejarah tersebut. Hadirin, para masyayikh, para habaib, para tokoh, para santri, hafidhakumullahu jami'an. Di tahun 45 Pondok Sukorejo mengadakan pelatihan muballighin. Panitianya adalah PWNU dan PBNU. Ketika itu materinya tentang kebangsaan dan baris berbaris. Narasumber yang hadir adalah antara lain Ki Haji Wahab Hasbullah dari pusat, kemudian Ki Haji Maskur sebagai Komandan Sabilillah pusat. Pesertanya adalah para laskar Sabilillah dan Hizbullah. Berarti pondok ini berketempatan sebagai saksi sejarah. Kemudian pada tanggal 22 Oktober 1945, pengurus besar Nahdlatul Ulama ketika itu mengadakan sidang yang dihadiri oleh seluruh konsul tanah Jawa di Surabaya. Pertemuan yang dibuka oleh Rais Akbar NU Kiai Hasyim Asy'ari ini menghasilkan sebuah seruan yang terkenal dengan resolusi jihad. Alhamdulillah, Bapak Panglima menguatkan tentang sejarah tersebut, baru saja kita dengarkan bersama. Oleh karena itu, perkenankanlah kami membacakan dan mohon untuk direnungkan bersama-sama, sehingga kita juga mampu membaca ulang, merefleksikan suasana batin, suasana spiritual yang terjadi ketika itu. Bagaimana kecamuk di tanah air, sementara para pejuang sedang mempertahankan negara bangsa ini. Dibutuhkanlah satu kekuatan ruhani, kekuatan spiritual yang mampu menghimpun kekuatan-kekuatan rakyat, kekuatan-kekuatan umat untuk melawan penjajahan. Lahirlah kemudian resolusi jihad. Kita simak bersama-sama seolah kita hadir pada suasana ketika itu dan mendengarkan langsung dari Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Semoga dengan refleksi ini kita mendapatkan kekuatan semangat baru, setidaknya semangat yang sama, mengembalikan rasa bela negara, rasa bela agama. Amin, Allahumma amin. Resolusi NU tentang jihad fi sabilillah. Bismillahirrahmanirrahim. Resolusi Rapat Besar Wakil-Wakil Daerah, Konsul-konsul Perhimpunan Nahdlatul Ulama
seluruh Jawa Madura pada tanggal 21-22 Oktober 1945 di Surabaya mendengar bahwa di tiap-tiap daerah di seluruh Jawa Madura ternyata betapa besarnya hasrat umat Islam dan alim ulama di tempatnya masing-masing untuk mempertahankan dan menegakkan agama, kedaulatan negara Republik Indonesia Merdeka. Menimbang A. bahwa untuk mempertahankan dan menegakkan negara Republik Indonesia menurut hukum agama Islam termasuk sebagai kewajiban bagi tiap-tiap orang Islam. B. bahwa di Indonesia warga negaranya adalah sebagian besar terdiri dari umat Islam. Mengingat A. bahwa oleh pihak Belanda dan Jepang yang datang dan berada di sini telah banyak sekali dijalankan kejahatan dan kekejaman yang mengganggu ketentraman umum. B. bahwa semua yang dilakukan oleh mereka itu dengan maksud melanggar kedaulatan negara Republik Indonesia dan agama dan ingin kembali menjajah di sini, maka di beberapa tempat telah terjadi pertempuran yang mengorbankan beberapa banyak jiwa manusia. C. bahwa pertempuran-pertempuran itu sebagian besar telah dilakukan oleh umat Islam yang merasa wajib menurut agamanya untuk mempertahankan kemerdekaan negara dan agamanya. D. bahwa di dalam menghadapi sekalian kejadian-kejadian itu perlu mendapat perintah dan tuntunan yang nyata dari pemerintah Republik Indonesia yang sesuai dengan kejadian-kejadian tersebut. Memutuskan 1. memohon dengan sangat kepada pemerintah Republik Indonesia supaya menentukan suatu sikap dan tindakan yang nyata serta sepadan terhadap usaha-usaha yang akan membahayakan kemerdekaan dan agama dan negara Indonesia, terutama terhadap pihak Belanda dan kaki tangannya. 2. supaya memerintahkan melanjutkan perjuangan
bersifat sabilillah untuk tegaknya negara Republik Indonesia merdeka dan agama Islam. Surabaya 22 Oktober 1945 HB Nahdlatul Ulama. Bismillah, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Para masyayikh, para habaib, para hadirin, hadirat, hafizakumullahu jami'an. Betapa heroiknya kita membayangkan suasana batin ketika itu. Bagaimana dengan Kiai As'ad yang termasuk salah satu saksi sejarah di saat beliau menghadiri sidang tersebut. Setelah itu beliau ditemani salah seorang pelopor Bintara Miskun langsung ke Madura, ke beberapa pesantren dan kiai untuk mensosialisasikan hasil pertemuan dan memobilisasi massa. Massa tersebut mau dilatih berperang, terutama untuk menghadapi Belanda, sebab mereka sudah mencium gelagat Belanda mau datang dan menjajah Indonesia lagi. Kemudian pada peristiwa 10 November di Surabaya 1945, ketika mendengar pertempuran di Surabaya yang begitu dahsyat, maka Kiai As'ad mengirim anggota pelopor dan pasukan Sabilillah Situbondo ke daerah Tanjung Perak. Kemudian bertempur hebat di Jembatan Merah. Begitu pula pengikut Kiai As'ad yang berasal dari Bondowoso dan sekitarnya langsung menuju Tanjung Perak, kemudian terlibat kontak senjata dengan Belanda di Jembatan Merah. Disinilah tokoh kita, tokoh bangsa, tokoh agama, almarhum An-Nafulah Kiai Haji As'ad aktif memimpin dalam pertempuran di Surabaya. Pesan sejarah apakah yang perlu kita sambut pada hari ini? Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'i Sukoharjo yang merupakan bagian dari peristiwa-peristiwa penting bersejarah itu tentu harus terus melanjutkan semangat yang sama dalam pengabdian yang berbeda. Di masa lalu pemimpin-pemimpin kita, pendahulu kita melakukan bela negara sesuai dengan tuntutan zaman dan kondisi situasi yang terjadi. Melakukan pertempuran, melatih secara fisik untuk bersiap berperang di medan laga. Tentu hari ini kita menghadapi persoalan yang berbeda. Kita menghadapi penjajahan yang berbeda. Penting kiranya kita mengukuhkan satu prinsip. Upaya-upaya yang ingin menghancurkan kedaulatan agama dan negara Republik Indonesia ini wajib kita hadang dan kita tolak. Allahu Akbar. Kita masih ingat bagaimana sambutan Kiai As'ad pada Muktamar NU ke-27. Perkenankan untuk membacanya dan marilah direnungkan bagaimana pesan beliau. Bismillahirrahmanirrahim. Muktamar NU kali ini antara lain dimaksudkan untuk mewujudkan secara nyata niatan kembali kepada khittah An-Nahdiyah Al-Asliyah. Sudah barang tentu untuk itu diperlukan penghayatan nilai-nilai dasar yang melatar belakangi saat-saat awal berdirinya NU. Tata cara kehidupan pondok pesantren yang sederhana, adanya ciri-ciri kemasyarakatan yang tawasud,
dengan menghindari segala bentuk sifat tatarruf ekstrim, tasamuh toleran, sikap tawazun berkeseimbangan, dan selalu beramar ma'ruf nahi mungkar, yang kesemuanya ini merupakan ciri khas dari ulama ahlu sunnah wal jamaah dan pesantren, harus tercermin dalam kehidupan perjuangan NU. NU di pesantren tak boleh terpisahkan. Memajukan NU harus memajukan pesantren. Memajukan pesantren berarti memajukan NU. Maka dalam mempersiapkan penyelenggaraannya sebagai sahibul bait, kami berusaha berbuat semaksimal mungkin. Bapak Presiden dan Ibu serta para hadirin wal hadirat yang kami hormati, di tempat ini sekitar 37 tahun yang lalu pernah bermarkas para pejuang kemerdekaan. Alangkah indahnya jika kita kenang kembali suasana di kala itu, dalam keadaan yang sangat darurat dan serba kekurangan. Para tentara, santri, dan ulama bercampur baur dalam satu kepentingan. Kita makan dan tidur bersama, beralaskan tikar usang, adanya satu tujuan mulia, mempertahankan kemerdekaan dan kehormatan bangsa dan negara Indonesia. Benar-benar menjiwai rasa kebersamaan, kesatuan, keakraban, dan sepenanggungan. Luar biasa. Demikian sambutan beliau dari beberapa cuplikan keseluruhan sambutan yang disampaikan ketika itu. Bagaimana sejarah harus berulang, bahwa pesantren ini menjadi bagian dalam mempertahankan kedaulatan bangsa. Oleh karena itu, kepada seluruh hadirin, hadirat, para tokoh masyarakat, para santri, para alumni, para simpatisan, kami berharap untuk tetap senantiasa menjaga kedaulatan agama dan bangsa, mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia. Oleh sebab itu, ajaran apapun, akidah apapun yang itu laten bagi kedaulatan negara kita harus kita tolak. Hari ini sebagai harapan, kami mohon izin menyampaikan satu rekomendasi penting untuk diketahui semua. Kami Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah memohon kepada seluruh komponen bangsa, terutama kepada Panglima, kepada TNI, harus menjaga keutuhan negara dan menolak segala ajaran-ajaran sesat menyimpang yang membahayakan keutuhan kedaulatan negara Republik Indonesia. Oleh karena itu, kami menolak kembali bangkitnya PKI dan yang sepemikiran semisal gerakan Syiah. Bismillah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Demikian yang bisa disampaikan, semoga bermanfaat dan berbarokah. Mohon maaf, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan.
Hadirin Bapak Ibu yang kami hormati, acara kami lanjutkan kembali setelah kita bersama-sama mendengarkan adzan sholat zuhur. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, sebelum kita memanjatkan doa, marilah kita ikuti bersama lagu Padamu Negeri. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin disilahkan duduk kembali. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya marilah kita ikuti doa bersama yang akan dipimpin oleh yang terhormat Kiai Haji Hariri Abdul Adim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada permintaan baca surat Al-Fatihah dari Bapak Sigit untuk almarhum Eyang Bapak Presiden kita Joko Widodo yang bernama Sani Wirorejo binti putra Bapak Ahmad Rejo. Mari kita bersama-sama baca Fatihah. Mudah-mudahan pertemuan kita untuk meneguhkan kebangsaan Indonesia dengan memperingati 70 tahun resolusi jihad NU Nahdlatul Ulama senantiasa mendapatkan rahmat, maunah dan barakah dari Allah Subhanahu wa taala. Ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa abai wa ajdadi wa jadah babi wa ali baitihi wa itradihi wa ashabihi ثم إلى مشايخنا ومعلمنا وآبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا
ثم إلى مؤسس هذا المعهد يا شمس العارفين يا أسعد شمس العارفين يا عبد الرحمن شمس العارفين يا ضوفر منور يا جي أحمد فوائد أسعد Sidki Mudhar wasbaji mauladi ma'ali beti madurriyatim Thumma ila abaina wa ummahatina wa jidari majadari wa ahlil kubur minal mu'minin wal mu'minat khususan ila rohi almarhum Bapak Sani Wirojo binti putra dari Bapak Ahmad Rejo rahimahullah ta'ala ghafara dunubahum wa kafara anhum sayiatihim wa dha'afal hasanatihim ورفع الدرجات من رحمتك ارحم الراحمين على هذه النية ولكل نية صالحة إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمد الحامد حمد الشاكر حمد يوافي نعمه ويكافي مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم ولأدم سلطانك اللهم بارك لنا أمورنا وعلومنا وأعمالنا في حسن طاعتك وعبادتك واتقائك مع أدابك باتباع رسولك وحبيبك محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم في حبك واغفر لنا ذنوبنا من معاصيك وارزقنا حسن الخلق والأدب بعظمتك لقلبك وافتح برحمتك ارحم الراحمين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم إنا نسألك السلام والعفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل منا سر الفاتحة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Jazakumullahu khairan. Hadirin Bapak Ibu undangan yang kami hormati, dengan berakhirnya doa tadi berarti berakhir pula lah seluruh rangkaian acara pengajian kebangsaan dalam rangka memperingati 70 tahun resolusi Jihad Nahdlatul Ulama di Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukoharjo Situbondo. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dimohon kepada seluruh tamu undangan VIP untuk berkenan beramah tamah di kediaman pengasuh. Dan kami mohon kepada nasyid Hasan bin Sabit kepada nasyid Hasan bin Sabit berkenan mengiringi dengan salawat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. No